Ketemu lagi dengan saya Coach Himawan. Kita masih melanjutkan review buku Unfair Advantage. Sekarang kita masuk ke bab kedua. Bab kedua ini luar biasa. Saya biasanya kalau di seminar saya tanya nih ke peserta, menurut Anda ketika Anda ingin menjadi pebisnis yang sukses, pebisnis yang artinya sukses tapi berkelanjutan ya, tidak sukses sekali jatuh terus gitu, enggak. Kira-kira apa syaratnya? Banyak dari teman-teman menjawab, ya karena bisnisnya. Saya setuju. Karena itulah tadi kita udah bahas di video berikutnya mengenai kekuatan pengetahuan Anda atas financial dan bisnis Anda. Tapi apa syarat kedua untuk menjadi pebisnis yang sukses? Banyak yang nggak memahami ini dan banyak yang nggak berani jawab ini. Yang kedua, menurut Kiyosaki, Anda harus menguasai ilmu pajak. Wah, kok bisa pajak? Terus gimana kaitannya pajak dengan bisnis Anda? Saya selalu biasanya bertanya ya, kalau saya mengadakan seminar, saya bertanya, kira-kira Bapak Ibu, selama Anda hidup, sebutkan apa yang pasti terjadi ya. Biasanya ada dua ya kan, kematian dan bayar pajak. Jadi pajak nggak bisa kita lepaskan dari bisnis. Sehingga dalam pengalaman saya ya, memberi coaching, menjadi konsultan dan lain-lain, saya selalu menemukan 3 karakter atau 3 sikap ya yang diambil oleh para pebisnis yang dalam hal ini adalah wajib pajak terhadap pajak. Sikap pertama begini. Sikap pertama adalah mereka masa bodoh, menganggap pajak bahkan tidak ada kaitannya dengan bisnisnya. Sehingga apa yang terjadi? Ketika mereka melaporkan SPT, mereka melaporkan laporan pajak mereka, kadang sangat jauh ya kaitannya dengan bisnis mereka ya. Apa akibatnya? Hal yang seperti itu, bahasa saya, Anda meningkatkan resiko terutang pajak Anda. Dan makin ke depan ya, risiko itu akan makin tinggi. Kenapa? Karena kalau Anda tahu di pajak, terutama pajak Indonesia, masa pemeriksaan itu kan sampai 5 tahun. Jadi banyak nih teman-teman pebisnis menganggap ya bahwa ketika mereka lapor SPT tahun pertama dan tidak ada pemeriksaan, mereka sudah berasumsi bahwa oh ya ini baik-baik saja. Belum tentu ya sobat, belum tentu. Kenapa? Karena bisa jadi di tahun ketiga ketika ada pemeriksaan, maka pajak akan balik lagi ke tahun pertama ini, dan ketika ketahuan dan Anda harus bayar pajak terutang, itu ada plus dendanya. Dan itulah yang membuat bahwa risiko terutang pajak dan denda Anda menjadi makin tinggi. Jadi sikap pertama, Anda tidak peduli, Anda menganggap pajak bukan bagian dari bisnis Anda yang harus Anda seriusi gitu ya. Itu tinggalkan jauh-jauh. Karena sikap yang pertama ini menurut saya kalau bahasa awam orang sering bilang koboyan gitu ya. Jadi tidak terlalu peduli pajak, risiko Anda tinggi. Sikap yang kedua. Ini berbalikan ya dengan yang tadi. Ada para pebisnis ini takut sekali dengan pajak. Bahkan saya menyebabnya sampai fobia. Jadi kalau sudah dengar kata pajak ya, mereka sudah mungkin perut sakit dan lain-lain ya. Saya biasanya kalau di seminar selalu bertanya, siapa di sini yang kalau dapat surat cinta dari kantor pajak mulai gemeteran ini? Ya, ada yang pusing, ada yang mual, ada yang tidak bisa tidur padahal baru dapat surat. Ya, dan mereka kadang nggak berani buka. Coba Anda buka, siapa tahu surat dari kantor pajak itu berupa ucapan terima kasih. Kenapa? Ucapan atas terima kasih atas pajak yang sudah Anda bayar. Jadi, sobat, ya para pebisnis, kalau Anda masih punya sikap fobia pajak, menurut saya bukan hanya masalah risiko ya, ada satu harga yang sangat mahal yang harus Anda bayar. Apa itu? Anda menjadi pebisnis yang takut berkembang. Ya, jadi ketika teman-teman Anda
ya, nanti yang memilih sikap ketiga ini, mereka berkembang bisnisnya, berani buka cabang, berani buka pabrik baru, berani nambah karyawan dan berkembang karena mereka bisa menghitung pajaknya, ya, tapi Anda tidak berani ngambil langkah-langkah tersebut, sehingga bisnis Anda, ya, makin lama tentu aja akan menjadi makin kerdil, ya, dan lama-lama Anda akan tergerus. Nah, sikap yang kedua ini juga menurut saya jangan diambil. Apa ya terus sikap yang harus Anda ambil? Anda ambillah sikap yang ketiga. Yang ketiga itu yang luar biasa. Apa? Anda membuka diri untuk belajar, mengupgrade ilmu pajak Anda. Ya, sekarang Anda sudah mulai dalam stage, dalam posisi di mana Anda sudah mulai tahu, oh pajak, ilmu pajak ini begitu penting, oh pajak ini sangat berkaitan dengan bisnis Anda. Sehingga apa yang terjadi? Anda mulai bisa mengatasi ketakutan-ketakutan tadi, dan Anda sudah mulai menguasai kira-kira, ya, pajak ini harus dibawa kemana? Pajak ini sinkron nggak dengan bisnis Anda? Karena begini, ya, saya selalu bertanya juga pertanyaannya, Pak, Ibu, apakah Anda tahu berapa jumlah pajak yang Anda bayar? Ketika dia bilang, waduh Pak, saya nggak tahu. Nah, itu berarti Anda sangat tidak peduli. Tapi ketika dia udah tahu, misal, oh ya Pak, saya bayar cicilan PPh 25 yang cicilan tiap bulan itu misalnya 1 juta rupiah. Nah, saya tanya Pak, kan tanya ke pertanyaan kedua. Pertanyaan keduanya apa? Tahu kenapa Anda bayar 1 juta? Tahu nggak hitungannya bagaimana? Biarpun secara teknis nanti, sobat, ya, tidak harus Anda yang mengerjakan. Secara teknis Anda bisa minta tim Anda. Secara teknis Anda bisa minta, mungkin ada praktisi pajak atau konsultan yang membantu Anda. Tapi secara prinsip, Anda sebagai wajib pajak, Andalah pelaku utamanya. Anda harus tahu dong, kenapa saya harus bayar 1 juta, dari mana hitungannya, dan lain-lain. Nah, inilah yang ditekankan oleh Kiyosaki di bab kedua, itu luar biasa, yaitu mengenai keuntungan yang tidak adil, ya, yang dimiliki oleh para pengusaha yang mengerti ilmu pajak. Bapak Ibu, kalau saya ngomong begini, ya Anda lihatlah ya, para pengusaha besar mungkin sudah ada yang jadi konglomerat. Kalau Anda tanya mereka ngerti pajak luar biasa. Saya nggak yakin kalau yang besar-besar tidak mengerti pajak. Mereka luar biasa mengerti pajak. Mereka ngerti prinsipnya, ya. Sehingga, nah di sini ada beberapa pertanyaan yang luar biasa ya di buku ini ya. Nanti kita akan bahas sedikit. Ditanyakan begini. Jadi apa yang harus secara prinsip yang bisa Anda ambil dari buku ini? Salah satunya begini, ya, salah satu kesimpulan. Kiyosaki bilang, semakin keras Anda bekerja untuk uang, semakin besar Anda membayar pajak. Nah, apa hubungannya nih dengan pajak? Secara prinsip, kadang Anda masih nggak susah nangkep ya. Saya ngasih contoh, kita langsung ambil contoh. Contohnya apa? Ini saya mohon maaf ya, saya bukan bilang bahwa orang yang bekerja di suatu perusahaan itu tanda kutip lebih rendah stratanya daripada misalnya pengusaha UMKM, bukan ya. Yang saya ingin sampaikan, secara tarif, ketika Anda bekerja dengan suatu perusahaan dan Anda mendapat gaji, maka Anda akan dipotong gajinya berdasarkan pasal 17 atau umumnya disebut dengan tarif progresif yang mulai dari 5%, 15, 25, dan 30. Tapi kalau Anda memilih jadi pengusaha, ya, UMKM, di mana omset Anda masih di bawah 4,8 miliar satu tahun, maka pajak Anda akan dihitung dari omset dikalikan 0,5. Jadi sebenarnya kalau Anda lihat di sini, Anda sudah mengerti, oh iya, ternyata prinsip yang disampaikan oleh Kiyosaki itu bisa membuat Anda memilih gitu loh. Ya tentu aja kalau Anda sudah jadi profesional bekerja, saya bukan bilang bahwa itu lebih rendah, enggak, tapi itu udah pilihan. Tapi secara pajak, ya kita harus akui
tarif Anda menjadi lebih besar memang begitu. Ya, oke. Yang kedua ini luar biasa. Semakin keras ya uang Anda bekerja untuk Anda bisa juga mungkin menghemat pajak atau pajaknya bisa menjadi lebih kecil. Kok bisa Kiyosaki ngomong begini? Yuk saya ambil contoh. Misalkan Anda punya uang nih, Anda investasikan ke produk-produk yang pajaknya final. Ya contoh misalnya Anda masuk ke reksadana atau apa. Di reksadana ketika uang itu diinvestasikan lagi di pasar uang atau pasar uang, maka imbal hasilnya itu adalah hasil yang sudah dipotong pajak final. Ya, sehingga biasanya yang Anda terima itu nanti akan bersih. Atau contoh yang kedua, Anda langsung investasi di saham deh. Anda punya skill, punya uang untuk berinvestasi di saham. Maka setelah Anda masuk, posisi Anda keluar, ya Anda jual, maka Anda akan kena pajak final dan tarifnya luar biasa, 0,1%. Tarif mana lagi yang lebih besar di situ? Nah, jadi ketika Anda mulai menginvestasikan uang Anda, tapi tentu aja di sini butuh skill ya. Saya nggak bilang bahwa kalau Anda di saham Anda pasti untung, tapi artinya saya ingin sampaikan dari sisi pajaknya saja. Dari sisi pajaknya adalah saat ini Anda boleh cek ya, di pasal 4 ayat 2 tarif termurah pajak final saat ini adalah ketika Anda bertransaksi di Bursa Efek Indonesia waktu Anda menjual saham, yaitu 0,1%. Luar biasa nggak? Luar biasa. Jadi pengetahuan Anda akan pajak itu sangat juga menentukan pilihan-pilihan investasi yang Anda lakukan. Ya tentu Anda akan bertanya, loh Pak, saya nggak suka saham, loh saya belum mengerti saham. Kalau Anda wise, Anda belajar. Banyak sekarang guru-guru saham, ya banyak yang bisa Anda dapat di YouTube. Ya Anda bisa baca buku atau ya ke Bursa Efek Indonesia belajar bahwa cara pajaknya yang saya ingin sampaikan itu yang luar biasa. Jadi kurang lebih bahwa ketika Anda menguasai ilmu pajak, Anda menjadi semakin terbuka. Kesempatan Anda untuk menjadi besar semakin luar biasa. Anda nggak lagi terkungkung takut, atau di satu sisi Anda menjadi yang tadi tidak peduli pajak, yang risiko pajak Anda akan jadi besar. Nah, jadi kurang lebih di situ ya. Prinsip yang kedua dari bab kedua dari buku Robert Kiyosaki, Unfair Advantage. Ini luar biasa, buku yang sangat inspiratif. Nanti kita akan lanjut ke bab ketiga. Kita akan bahas mengenai bagaimana hutang ya bisa menjadi leverage untuk pengembangan bisnis Anda. Terima kasih. Sampai ketemu. Jangan lupa kalau Anda merasa channel ini penting dan perlu, subscribe, share kepada teman-teman. Terima kasih.